Mungkin banyak dari kita pernah mendengar sebuah ungkapan, dulu Indonesia mengekspor guru ke Malaysia, tetapi sekarang kita cuma bisa mengekspor tenaga kerja. Di video ini, kita tidak hendak menyalahkan pihak-pihak tertentu atau mengkritik para pengambil kebijakan, tetapi kita hanya akan membahas satu bagian sejarah bangsa ini yang belum terlalu jauh ke belakang, yaitu saat Malaysia mengimpor banyak guru dan tenaga pengajar dari Indonesia. Apa yang menyebabkan Malaysia sangat membutuhkan tenaga pengajar dari Indonesia? Seperti biasa, mohon bagi yang belum melakukan subscribe, silahkan menekan tombol subscribe yang ada di bawah sebelum lanjut menonton. Kami masih membutuhkan sekitar 400 subscribe lagi untuk mencapai 1000 subscriber pertama kami. Saat ini Indonesia dapat dikatakan tertinggal dalam beberapa aspek pendidikan dari Malaysia. Indonesia berada pada peringkat 85 dalam GII atau Global Innovation Index, yang salah satunya mengukur perkembangan riset dan inovasi di sebuah negara. Padahal Malaysia berada pada peringkat 33. Hasil tes PISA tahun 2018 juga menunjukkan kalau Indonesia tertinggal. Indonesia mendapatkan angka 371 dalam hal membaca, 379 untuk matematika, dan 396 terkait dengan ilmu pengetahuan. Bandingkan dengan Malaysia yang mendapatkan nilai membaca sebesar 415, 440 untuk matematika, dan 438 bagi sains. Hasil uji kompetensi guru di Indonesia pada tahun 2020 juga hanya berada pada angka 53, lebih rendah dari standar minimal yang diharapkan, yaitu 55. Ini adalah kondisi terbalik dengan apa yang terjadi puluhan tahun silam. Sejak era pemerintahan Soekarno, Indonesia memiliki jumlah pengajar lulusan perguruan tinggi yang lebih banyak daripada beberapa negara tetangga di Asia Tenggara. Malaysia yang baru merdeka pada tahun 1957, mulai melirik guru dan pengajar di Indonesia untuk melakukan perbaikan kualitas pendidikan di negara mereka. Melihat kompetensi guru Indonesia yang cukup baik di mata asing, khususnya Malaysia, pemerintahan Orde Baru mulai mengirim guru dan tenaga pendidik ke Malaysia. Selain karena permintaan dari pemerintahan Malaysia sendiri, kebijakan ini juga salah satu upaya normalisasi hubungan antara Indonesia dan Malaysia yang sempat bersitegang beberapa tahun sebelumnya. Guru-guru di Indonesia dikirim untuk pembakuan penggunaan bahasa Melayu dalam pengantar pembelajaran, serta memperbaiki kurikulum pendidikan sains peninggalan Inggris yang dinilai sudah usang. Rencana Malaysia mengimpor guru dari Indonesia disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan Malaysia, Muhammad Khir Johari. Pemerintah Malaysia mengutarakan bahwa negerinya belum memiliki banyak lulusan perguruan tinggi, sehingga membutuhkan banyak tenaga pengajar terdidik di bidang ilmu pengetahuan, teknik, dan sastra Melayu dari Indonesia. Menteri Johari mengunjungi Indonesia pada tahun 1967, lalu pada tahun berikutnya, sebuah tim yang dibentuk di lingkungan pejabat Kementerian Pelajaran dan Kantor Urusan Pegawai Malaysia kembali mengunjungi Indonesia untuk merekrut guru dan dosen yang dapat segera ditugaskan di sekolah-sekolah menengah dan universitas di Malaysia. Program ini disambut antusias oleh para guru dan dosen di Indonesia. Saat itu ada 125 guru dan 14 orang dosen yang mendaftar di Kedutaan Besar Malaysia. Ini melebihi target pemerintah Malaysia yang berencana hanya merekrut 65 orang guru. Setelah beberapa seleksi, akhirnya diputuskan ada 60 orang guru dan 7 orang dosen yang akan dikirim ke Malaysia. Pengiriman guru ke Malaysia terus dilakukan setiap tahun setelahnya. Bahkan jumlah permintaan juga semakin bertambah. Menyikapi permintaan yang semakin meningkat, pemerintah Indonesia juga mulai menerapkan mekanisme perekrutan dan seleksi yang lebih teratur. Pada tahun 1969, ada 44 orang guru yang akhirnya dikirim ke Malaysia. Puncak pengiriman guru terjadi pada tahun 1970, yaitu sebanyak 100 orang. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh kunjungan Presiden Soeharto ke Malaysia pada tanggal 16 Maret 1970. Di masa awal kemerdekaannya, Malaysia memang menghadapi masalah pendidikan yang sangat besar. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh kebijakan kolonial Inggris yang menetapkan pemisahan dan pembatasan sosial berdasarkan etnis. Sejak masa kolonial, pendidikan di Tanah Melayu terbelah menjadi 4 bagian. Ada sekolah Inggris, sekolah Melayu, sekolah Cina, dan sekolah India. Selain sekolah Inggris, 3 sekolah lainnya bersifat vernakuler, di mana mengadopsi sistem, kurikulum, dan bahan ajar yang berbeda, dengan menginduk pada negara asal mereka. Sekolah Cina berkiblat pada sistem pendidikan di Tiongkok. Kebanyakan guru dan tenaga pengajar berasal dari keturunan Cina dan bahkan buku dan bahan ajar juga didatangkan dari Cina. Keadaan ini juga mengakibatkan sekolah Cina justru pernah dijadikan alat propaganda politik oleh kepentingan tertentu hingga banyak yang ditutup pada tahun 1920. Hal yang sama juga terjadi di sekolah India yang bergantung pada sistem dan tenaga pengajar dari Tamil,
India, dan Sri Lanka. Segregasi sosial berdasarkan etnis ini memberikan dampak besar dalam dunia pendidikan setelah Malaysia merdeka. Salah satunya adalah banyak pelajar Melayu yang kesulitan masuk perguruan tinggi karena keterbatasan bahasa Inggris dibandingkan pelajar Cina dan pelajar India. Oleh karena itu, pemerintah Malaysia membuat kebijakan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar resmi untuk semua sekolah di Malaysia. Masalahnya adalah, jumlah pengajar Melayu lulusan perguruan tinggi di Malaysia sangat terbatas. Selain dengan banyak mengirim pelajar Melayu untuk belajar di Eropah, Malaysia juga coba berupaya mendatangkan pengajar dari luar negeri. Orang Indonesia dipilih tentu saja karena masih merupakan bangsa serumpun dan memiliki kecakapan untuk mempergunakan bahasa Melayu. Selain perekrutan resmi yang dilakukan oleh pemerintah, Malaysia juga membolehkan skema perekrutan di luar rekrutmen pemerintah, di mana para dosen dan pengajar dapat mendaftar langsung untuk masuk di sekolah dan perguruan tinggi di Malaysia.